Makin dak-dikduk, makin gemeteran. Sumpah ini rasanya beda banget eksplorasi gue kali ini. Kita coba masuk lebih dalam lagi teman-teman. Lebih dalam dengan keindahan, ketakjuban mata, visual yang padat banget, barang-barang antik semuanya. Astagfirullahaladzim. Semakin dalam, semakin mencekam ya gue kerasanya. Udah kanan kiri banyak kaca-kaca kayak gini. Karena dipercaya teman-teman kaca sebagai dimensi antar dunia manusia dan dunia gaib ya. Bisa tembus lewat kaca cuy. Apa tuh dari arah belakang? Oke, gue berada di area tengah-tengah teman-teman. Kita coba ke kanan dulu ya. Wow, ini sepertinya dapur ya. Terbukti ada kompor gas gini. Dan lagi-lagi ada kaca kotak super gede di sini. Yang di bawahnya ada hiasan-hiasan. Pernak-pernik lampu gitu. Lampu-lampu antik. Dan ini juga ada bekas setrika yang pakai arang loh itu. Yang pakai arang berarti ini antik banget loh. Zaman dulu, dari zamannya nenek gue itu masih pakai ini teman-teman. Oke, berarti benar. Ini pengoleksinya udah lama banget. Tuh kan benar. Apa ini? Radio juga kan. Wow. Itu ruangan apa ya yang pintu warna hijau gitu? Kita coba teman-teman mendekat. Ini apa ya, sangkar burung emas gitu? Kok mata gue tertuju ke belakang ya? Kayaknya masih banyak barang-barang di belakang cuy. Kok makin merinding di sini? Oh, di atas ini ada lukisan tokoh. Siapa ini? Tokoh siapa gue lupa teman-teman. Barangkali ada yang bisa menyebutkan. Ki Hajar Dewantara atau siapa ya? Lupa. Wow, di sini ya secara otomatis kita diajak untuk flashback sejarah bangsa Indonesia dan sekitarnya teman-teman. Ada kepala rusa juga. Oke, gue lanjutkan untuk menengok ruangan ini. Oh, ada dolar ini, ringgit Malaysia di sini tuh. Ringgit Malaysia, ada koin-koin juga. Berbagai negara ada semua di sini teman-teman. Uang koinan gitu ya. Tuh kan bener. Tuh, ada mata uang dari mana lagi ini? Dead skin. Oh, dari tahun 1985. Nih, di bawah juga ada lagi nih. Dari zamannya uang Soeharto ini. Bank Indonesia tahun 1964 cuy. Tuh, cuman itu udah termuas plastik ya. Kalau dari mata gue ini kelihatan banget ya. Oh, bisa dibuka ya ternyata. Tuh teman-teman, bisa dilihat sendiri. Dari tahun 1964 ini mata uangnya. Nah ini, kalau ini dari tahun 1985 cuy. Wow. Ternyata pemilik rumah ini juga mengoleksi mata uang dari tahun-tahun zaman dulu ya. Wow, sungguh luar biasa. Wow, ini kayaknya toilet teman-teman. Terbukti tuh di sini terlihat kayak sampo-sampo kayak gitu ya. Oke, jadi nggak usah dibuka teman-teman. Dan gue lanjutkan petualangan ke dalam. Dan gue lanjutkan petualangan makin dalam lagi ke pintu selanjutnya nih. Wow. Tuh kan benar. Koin-koin recehan banyak banget dari berbagai negara ini.
ada yen, ada apa lagi nih, ada rupiah, ada ringgit juga yang koinan gitu. Wow. Sunyi banget kan, bener, beda di luar. Di luar tadi berisik, pas masuk ke dalam kayak suara itu disenyapkan gitu loh. Hanya dinding-dinding yang berbicara teman-teman, dan barang-barang antik. Dan barang antik ini yang menjadi saksinya cuy. Wow, di pintu selanjutnya disambut dengan tokoh pewayangan juga ini. Dan di sini ada semacam apa ini? Tombak kayak gitu tapi bercampur. Ada pedang juga. Melambangkan apa ini ya? Tuh kan dengar teman-teman, ada suara detak jarum jam. Berarti memang betul kan, dari awal gue bilang ini bukan rumah terbengkalai ya. Ini masih punya pemiliknya, masih dihuni, cuman jarang singgah ke sini ya. Karena emang dikhususkan untuk menampung para hantu yang masih gentayangan arwahnya dan mengoleksi barang-barang antiknya di sini. Kita coba masuk lah. Aduh, kaget singa. Kita coba belusukan lagi dan dihadapkan dengan persimpangan lagi cuy. Wow. Amazing. Wow. Kemana dulu nih? Kanan kiri? Kanan kiri. Kita coba ke kanan dulu ya. Wow, patung naga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, permisi, sampurasun. Wow, di area paling belakang banyak sekali lukisan-lukisan Buddha gitu ya. Beraroma Buddha semua di sini. Tuh, ada dupa juga teman-teman, seperti di ruang tengah ya. Kok makin serem cuy paling belakang. Wow, tuh kan ada ruangan lagi teman-teman. Tapi ini mencuri perhatian teman-teman, patung sepasang kakek dan nenek ya. Dari daerah mana ini? Pokoknya ini beragama Buddha gitu. Ada Cut Patkai. Oh, ada miniatur Kerasakti ya, pemainnya ada nih. Cut Patkai, ini Sun Gokong, ini biksu gurunya itu, dan ini Wucin teman-teman. Wow, gue masih ingat ternyata Kerasakti nih. Wow, Cut Patkai, aduh. Bentar lagi kalau gue lebih gendut, aduh, bisa dipanggil Cut Patkai ini. Oke ya, Kerasakti Sumba. Wow, unik banget. Tuh kan ada dupa lagi di sini. Oh, ada topeng ini. Topeng apa ini namanya? Sumpah ini patungnya lucu-lucu banget. Di sisi lain juga mempunyai aroma magis tertentu teman-teman. Kayak punya nyawa semua gitu loh. Kok ada suara dari arah sana? Kita lanjutkan melangkah ke depan teman-teman. Wow, ada ranjang. Wow, ranjang ini juga ranjang-ranjang kayak model-model ranjang pengabdi setan gitu ya. Ranjangnya mirip. Wah, aku jadi bingung teman-teman di sini. Takjub ya, ini ada apa ini? Ruangan yang ditutupi dengan kain hitam. Penasaran tapi agak takut ya sebenarnya. Bikin penasaran. Oke ya, ini sama teman-teman, pernak-pernik lagi. Dan kalau gue bisa amati ya dari awal gue masuk, di setiap ada kendi-kendi kayak gitu pasti ada dupa gitu.
di setiap sudut. Tuh kan bener. Ada TV jadul juga itu. Tahun berapa itu ya? Wow. Ini kayaknya masih hitam putih, kayak zaman-zaman penjajahan gitu loh. Sebelum Indonesia merdeka. Oke, gue lanjutkan untuk menjawab rasa penasaran gue dan teman-teman cemplonistik semua. Bismillah, kita buka tirai warna hitam ini cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Amazing. Assalamualaikum. Wow, teman-teman. Di balik tirai hitam ini ternyata ada satu spot yang berisi full properti antik dan kuno yang mempunyai aroma magis kental banget, sumpah. Panas ya. Dan mendadak kepala gue jadi keliengan, pusing. Kita coba lihat lebih detail lagi satu persatu. Tuh, banyak sekali. Macam-macam semua, teman-teman. Kanan kiri ada semua. Padat banget, dari benda-benda yang kecil sampai benda yang gede. Tuh, lihat. Tapi semuanya bernuansa Buddha ya di ruangan ini ya. Buddha, teman-teman. Tuh, bener kan? Sumpah, ini dari tahun berapa loh, pertanyaan gue. Sang pemilik rumahnya mengoleksi barang sebanyak ini dari tahun berapa gitu. Gila, gokil. Tuh, ada kayak huruf-huruf Cina gitu. Tapi sayang gue gak tahu ini artinya apa bacaannya. Kita coba melangkah ke depan lagi. Lebih dalam. Dan semua meja di sini ada dupanya ya. Tuh. Per meja ada dupanya, cuy. Tuh, berbagai macam tokoh-tokoh di ajaran Buddha semuanya berkumpul di sini, cuy. Oke, jadi balik lagi ke Indonesia, itu beragam macam budaya ya, suku, ras, dan agama gitu. Karena apa? Karena Indonesia itu walaupun berbeda-beda tetap satu juga dalam satu Bhinneka Tunggal Ika, cuy. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang emang baik itu, menghargai keanekaragaman, kita harus saling menghargai, cuy. Oke ya, setuju ya. Kok mendadak baunya agak aneh? Sumpah. Sumpah, kepala gue makin puyeng banget di sini. Sumpah teman-teman, kepala gue makin puyeng banget di sini. Sampai kesemutan kayak gini. Di area ini ya, tadi bukan di area sini, biasa aja loh. Astagfirullahaladzim. Dan di hadapan gue ada patung ini loh. Tadi kan ada Kerasakti dan teman-temannya ya. Di sini ada patung Dewi Kuan Yin-nya, cuy. Kenapa terpisah ya? Kenapa nggak di... Siapa? Ada benturan benda dari balik tirai hitam itu. Wow, apa ada yang menunggu saya di luar situ ya? Astagfirullahaladzim. Ini ya, Dewi Kuan Yin-nya kenapa terpisah? Nggak berjejer di sana dengan Kerasakti dan kawan-kawannya? Oke. Kita coba tengok lagi sebelah kanan. Tuh, di sini ada
tulisan shio gitu, beberapa shio ya. 1 sampai berapa nih? 1 sampai 5 ya. Oke, coba baca teman-teman ya. Cheong Taishu shio pada umur bersangkutan nomornya 1, 13, 25, 37, 49, 61, 72. Orang yang kena Cheong Taishu walau tidak kena musibah juga bisa ada kecelakaan. Maka itu sembahyanglah dan mohon perlindungan keselamatan. Oh, sio-sio ini ya. Ini sionya berhubungan dengan kriteria umur berarti. Yang kedua ada siopo yang beda 6 tahun dengan sio yang Cheong Tai. Oh, ini lebih tua yang nomor 2. Gokui Cheong Tai No Cheong Pai Hu. Nah, ini yang nomor 5 agak menarik nih. Cheong Pai Hu akan menyebabkan timbulnya penyakit, operasi, tabrakan yang membahayakan jiwa kita. Ada pula kehilangan sanak saudara, keluarga. Sembahyang waktu malam menggunakan 2 lilin untuk datang merubah macan menjadi baik. Oke ya, jadi kalau nomor 5 diibarat katakan yang beragama muslim itu sholat tahajud teman-teman. Mungkin seperti itu kurang lebihnya, tapi jika salah mohon dimaafkan ya. Ini hanya sekilas pengertian gue di sini mengenai tulisan ini. Oke, dan makin panas gue ngerasanya di sini. Oke, ini tokoh-tokoh kaya di tokoh-tokoh film-film Chinese gitu ya. Chinese action gitu. Gue pernah ngeliat filmnya cuman lupa judulnya. Mirip seperti ini. Oke. Wow, ini ada patung apa ini? Patung seorang putri di belakangnya. Enggak, patung seorang putri yang naik seekor naga berwarna perak cuy. Wow, ini keren banget sih ya. Dan di depan gue ada beraneka macam sendok kayak buat minum arak-arak gitu ya, tapi ini cuman miniatur. Ada suara dari depan sana. Suara benturan benda banyak ya di sini ya. Wajar saja sih karena di sini banyak barang-barang antik berbentuk manusia gitu. Ya pastinya banyak yang mendiami ya. Tapi percaya aja karena niatnya di sini enggak yang aneh-aneh, niatnya nggak jahat, niat baik, hanya sekedar mengeksplor, memberikan pemaparan kepada penonton. Insya Allah nggak terjadi apa-apa, semua akan baik-baik saja ya. Oke ya, ini sudah sampai ujung, jadi gue balik lagi ke arah tirai warna hitam itu. Oke teman-teman, perjalanan gue dilanjutkan ke arah sebelah kiri ya, dari belakang rumah ini. Wow, masih banyak ya ini. Wow, ini ada ruangan apa lagi nih? Wow, patung-patungnya banyak sekali teman-teman. Tuh, Pancasila teman-teman. Wow, patung-patung semuanya ini kayak candi gitu ya. Oke. Oke, kita coba ke depan lagi teman-teman. Wow. Sebelah kanannya banyak banget ya. Oke, di sini juga ada ranjang lagi ternyata. Wow. Semua ranjang di sini di atasnya banyak sekali kain-kain batik. Kalau di Jawa, di tempat gue namanya tapih ya. Aduh, jadi inget nih. Gue kalau melihat kain-kain batik kayak gini jadi inget pas terakhir kali nenek gue meninggal teman-teman. Karena jenazahnya ditutup dengan kain kayak gini ya. Astagfirullahaladzim, yuk. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
buat orang-orang yang sudah pergi mendahului kita ya, dari keluarga kita khususnya. Semoga amal ibadahnya diterima, diampuni dosanya, dan diringankan siksa kuburnya. Amin. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada bekas sepeda ontel juga ini. Wow, ini klasik banget teman-teman. Oke, ke belakang juga masih ada itu radio jadul ya. Pewayangan juga. Nih ada koin-koin juga. Banyak sekali ya koin-koin dari berbagai negara di sini. Wow, ini ada ruangan apa lagi depan gua? Ruangan yang cukup mencuri perhatian teman-teman, karena sekilas gue nggak nyangka ini ada ruangan lagi di dalamnya. Karena tertutup kayak gerbang hitam kayak gini. Kirain udah selesai mentok. Kita coba masuk aja biar gak penasaran. Wow, ada ruangan lagi buat menyimpan benda-bendanya. Wow, ini ada patung lukisan teman-teman. Lukisan anak laki-laki menangis. Ini lukisan perempuan ya. Wow, dan ini keren banget. Ini ada lukisan ini. Ada patung ukiran seperti ini tapi dipakein kacamata gitu loh. Wow, assalamualaikum. Kita coba ke depan lagi teman-teman. Kaget. Aduh, ada kaget. Ada ukiran lagi seperti ini nih. Tapi matanya dimerah-merahin kayak darah gitu ya. Makanya tadi sempet salvo, kaget. Nah ini ada kayak penerangan damar kayak gitu ya zaman dulu kala ini. Jadi inget pas masih tinggal di rumah nenek gua teman-teman. Kira-kira belasan tahun yang lalu ya. Pas waktu masih sekolah gitu SD. Kalau mati lampu penerangannya pakai ini gitu teman-teman. Yang masih pakai minyak tanah ya. Obor kayak gitu. Oke, ini kayak toilet ini. Tuh, bak mandinya juga masih klasik banget ya gitu. Ini udah mentok ya. Kaget. Aduh, apa ini? Ada patung singa lagi di sini. Ini ruangan terakhir teman-teman yang gue masukin. Spotnya sudah selesai sampai di sini. Oke, kita jadi balik lagi ke arah depan. Oke teman-teman, jadi selesai sudah ya eksplorasi gue di tempat ini. Melihat semua properti mewah antik kuno dari puluhan tahun yang lalu. Wow, gila jadi buat teman-teman semua ya. Yang mungkin berminat mengoleksi juga bisa kesini. Dan jika ingin membeli juga silakan, diperbolehkan katanya, kata pemiliknya, silakan saja. Nanti saya arahkan ke pemilik langsungnya ya. Jadi silakan saja DM di @azamnarendratama. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye.